Om Swastiastu, tabe selamat linggo nalantai, salam sujud kerenda melempang. Perkenalkan nama saya Andri Heli. Di sini saya akan membawakan pidato yang bertema Pendidikan Digital sebagai Sarana Kemajuan Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para dosen dan rekan mahasiswa dan seluruh generasi muda Indonesia yang saya banggakan. Kita hidup di zaman luar biasa. Zaman ketika pengetahuan tidak lagi disimpan di rak buku, tetapi di genggaman tangan kita. Dengan satu sentuhan layar, kita bisa belajar dari profesor di luar negeri, melihat dunia lewat jendela digital, bahkan membuat karya yang bisa dilihat oleh seluruh dunia. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita sudah benar-benar memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa kita sendiri? Sebagai mahasiswa yang tumbuh bersama teknologi, saya merasa sendiri bagaimana digital mengubah cara belajar kita. Dulu kita harus ke perpustakaan untuk mencari buku. Sekarang kita cukup buka ponsel, semua ada di sana. Namun saya juga melihat dari sisi lain, tidak semua bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak. Masih banyak yang terjebak pada hiburan tanpa batas dan lupa bahwa dunia digital juga bisa menjadi ruang belajar dan ruang berkarya. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenung dan bergerak. Bagaimana pendidikan digital bisa menjadi sara kemajuan bangsa? Hadirin yang saya hormati, kita sedang berada di tengah arus perubahan besar. Dunia berubah dengan sangat-sangat cepat. Teknologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Namun, kenyataannya, masih banyak pelajar yang belum punya akses internet stabil. Masih ada yang sekolah yang belum siap dengan perangkat digital, dan masih banyak orang tua yang bingung menghadapi anak-anak mereka yang sudah sangat akrab dengan gadget. Di sisi lain, peluang terbuka sangat luas. Kita punya jutaan konten edukatif gratis, ribuan kursus daring, dan komunitas belajar yang bisa diakses siapapun dan kapanpun. Dengan pendidikan digital, ilmu tidak lagi terkurung ruang dan waktu. Anak di kota besar dan anak di pelosok memiliki kesempatan yang sama. Belajar bisa dilakukan di rumah, di kebun, bahkan di tengah perjalanan. Bayangkan, seorang siswa di pedalaman Kalimantan bisa belajar tentang tata surya langsung dari video NASA. Atau seorang remaja di NTT bisa belajar desain grafis dari YouTube, dan hasil karyanya dilihat oleh orang di luar negeri. Itulah kekuatan pendidikan digital. Ia membuka akses pengetahuan tanpa batas. Tetapi akses saja tidak cukup. Kita perlu bimbingan, literasi, dan kesadaran. Agar digital menjadi jembatan kemajuan, bukan juang perubahan, kadang kita lupa bahwa di balik setiap teknologi ada manusia yang harus bijak menggunakannya. Teknologi membuat kita tidak hanya mendengar, tetapi juga mencipta. Sekarang anak-anak bisa membuat blog edukasi, simulasi sains, atau bahkan aplikasi sederhana. Mereka tidak hanya menjadi pengguna, tetapi sebagai pencipta. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus memerdekakan manusia lahir dan batin, dan kemerdekaan itu kini hadir dalam bentuk kreativitas digital. Bayangkan jika setiap pelajar Indonesia punya semangat berinovasi. Kita bisa punya aplikasi karya anak bangsa,
konten edukatif buat belajar, dan solusi digital untuk masalah sosial. Inilah pendidikan yang bukan hanya menghafal pembelajaran, tetapi juga menciptakan perubahan. Kita sedang melangkah ke era industri 4.0, bahkan menuju 5.0, di mana kecerdasan buatan, robot, dan data besar menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya, apakah pendidikan sudah siap? Pendidikan digital adalah bekal utama generasi masa depan. Mulai dari platform digital, siswa belajar berpikir kritis, berkolaborasi lintas daerah, dan terbiasa dengan teknologi yang akan mereka hadapi di dunia kerja. Generasi muda Indonesia harus siap, bukan hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku utama dalam revolusi digital dunia. Mungkin ada yang berkata, pendidikan digital bikin anak kecanduan gadget. Benar. Itu bisa terjadi kalau tidak ada bimbingan. Masalahnya bukan pada teknologinya, tetapi pada cara kita menggunakannya. Kalau kita arahkan dengan benar, gadget bisa menjadi guru, bukan pengalih perhatian. Negara seperti Finlandia dan Korea Selatan, bahkan Singapura, sudah membuktikan bahwa teknologi bisa membuat belajar lebih menarik, lebih kreatif, dan lebih efektif. Saudara-saudara sekalian, bayangkan masa depan Indonesia 20 tahun lagi. Anak-anak yang hari ini belajar coding di sekolah dasar akan menjadi pencipta teknologi masa depan. Anak-anak yang hari ini belajar lewat YouTube edukatif akan menjadi guru dan ilmuwan generasi berikutnya. Dan semua dimulai dari satu hal sederhana. Bagaimana kita mendidik generasi hari ini? Tugas kita bukan hanya belajar teknologi, tetapi belajar memanusiakan teknologi. Agar kemajuan digital membawa manfaat, bukan kerusakan. Agar dunia digital menjadi ruang tumbuh, bukan ruang jatuh. Hadirin yang saya cintai, pendidikan digital adalah kunci kemajuan bangsa. Ia membuka akses pengetahuan tanpa batas, menumbuhkan kreativitas dan inovasi, serta menyiapkan generasi yang siap bersaing di dunia global. Namun, lebih dari sekedar kemudahan dan kecanggihan, pendidikan digital mengajarkan kita satu hal penting, bahwa belajar kini tidak lagi dibatasi ruang dan waktu. Anak di pelosok desa pun dapat belajar hal yang sama dengan anak di kota besar, asal kita memiliki semangat dan kemauan untuk belajar. Kita hidup di era di mana dunia berada di genggaman tangan kita. Kita berada dengan satu sentuhan layar, kita bisa menjelajahi ilmu pengetahuan, budaya, bahkan peradaban dunia. Tetapi disinilah tantangannya. Apakah kita hanya akan menjadi penonton dari perubahan zaman, atau kita akan menjadi pelaku dan pencipta perubahan itu? Mari kita gunakan dunia digital dengan bijak. Gunakan teknologi bukan hanya untuk hiburan, tetapi untuk menebar pengetahuan dan kebaikan. Kita bisa membuat konten yang mendidik, berbagai inspirasi di media sosial, atau menulis ide-ide positif yang menggerakkan hati orang lain. Bayangkan, jika setiap dari kita berkomitmen untuk menggunakan teknologi untuk hal-hal baik, maka dunia maya akan menjadi dunia yang penuh manfaat, penuh ilmu, dan penuh nilai kemanusiaan. Hadirin yang berbahagia, pendidikan digital bukan hanya tentang gadget,
internet atau aplikasi. Ia adalah tentang cara berpikir baru, berpikir yang terbuka, kolaboratif dan kreatif. Dengan pendidikan digital, guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, tetapi menjadi pembimbing yang mengarahkan siswa menjadi belajar sejati sepanjang hayat. Begitu pula siswa tidak hanya menerima pengetahuan, tetapi aktif mencari dan mengelola dan mencipta. Itulah esensi dari pendidikan di era digital, menjadikan kita semua pelajar yang mandiri dan adaptif. Namun kita juga perlu berhati-hati. Teknologi adalah alat, bukan tujuan. Kita harus bijak menggunakan. Ia juga bisa menjatuhkan kita dari nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, mari kita tanamkan karakter, etika, dan tanggung jawab digital, agar generasi muda kita tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga kuat dalam moral dan kepribadian. Ingatlah bahwa yang menguasai pendidikan digital bukan hanya pengguna teknologi, tetapi pencipta suatu perubahan. Dan perubahan itu dimulai dari kita sendiri. Mulailah dari hal kecil, seperti ajakan anak-anak kita membaca buku digital, gunakan internet untuk hal-hal produktif, ikuti pelatihan daring, atau bantu orang lain belajar teknologi. Langkah kecil yang kita lakukan bersama akan membawa dampak besar bagi bangsa dan diri kita sendiri. Kita akan menjadi bagian dari generasi yang sedang menulis sejarah baru Indonesia. Sejarah tentang bangsa yang tangguh dan kreatif, dan mampu bersaing di kancah dunia pendidikan digital. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Semoga kita terus belajar, berinovasi, dan berkontribusi untuk Indonesia yang lebih maju dan berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.